Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diki Edil Akbar dari kelas Biologi B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi genetika seks, yang dimana pada materi ini kita akan lebih dalam membahas jurnal yang berjudul New Evidence of Genetic Factor Influencing Sexual Orientation in Men. Female Fertility Increase in the Material Line. Yang dimana artinya itu bukti baru bahwa faktor genetik itu dapat mempengaruhi orientasi seksual pada pria. Membahas tentang orientasi seksual ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor biologis, faktor lingkungan maupun faktor lingkungan. Nah, telah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor ini lebih dalam, yang dimana termasuk itu faktor biologis. Nah, secara biologis, gen pada lengan kromosom bagian Q28 dalam susunan genetika itu ternyata dapat mempengaruhi orientasi seksual pada pria atau lelaki. Nah, faktor genetik yang mempengaruhi orientasi seksual seseorang dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keberadaan gen homoseksual ini, berkaitan dengan teori seleksi alam, terutama yang berkaitan dengan kemungkinan makhluk hidup untuk bereproduksi. Nah, kaum homoseksual ini melakukan reproduksi jauh lebih sedikit dibanding kaum homoseksual. Preferensi kaum homoseksual bahwa homoseksual ini dapat mengurangi kemungkinan untuk berhubungan seks dengan lawan jenis dan bereproduksi. Nah, dari hasil penelitian bahwa menunjukkan tingkat reproduksi anggota keluarga pihak ibu homoseksual lebih tinggi dibanding dengan anggota keluarga pihak ibu yang heteroseksual. Hal ini juga berhubungan dengan penelitian mengenai adanya pengaruh gen daerah Q28 pada kromosom X terhadap orientasi seksual lelaki, yang dimana lelaki itu hanya memiliki satu kromosom X yang didapatkan dari ibu kandungnya, dan kromosom Y dari ayah kandungnya. Oleh karena itu, lelaki tidak mendapatkan sifat genetis kromosom X dari ayah kandungnya. Sifat gen daerah Q28 di kromosom X yang dapat mempengaruhi orientasi seksual lelaki hanya didapatkan lelaki dari ibu kandungnya itu. Kemudian hal tersebut juga akan memperkuat hasil penelitian yang sedang diulas, yaitu adanya hubungan secara genetik orientasi seksual lelaki dengan tingkat reproduksi anggota keluarga dari pihak ibu yang menurunkan kromosom X pada lelaki. Nah, peningkatan tingkat reproduksi garis keluarga lelaki homoseksual dapat mengimbangi berkurangnya tingkat reproduksi lelaki homoseksual. Nah, hal tersebut dapat menjelaskan penyebab lelaki homoseksual tetap ada dalam jumlah yang stabil. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap perkembangan jaringan. Nah, hal tersebut juga dapat berpengaruh terhadap pengembangan jaringan otot janin yang berhubungan dengan orientasi seksual. Reaksi ini meningkatkan urutan kelahiran lelaki dari ibu tersebut. Nah, inilah yang dapat menjelaskan mengapa lelaki itu homoseksual cenderung memiliki kakak laki-laki yang lebih banyak dibanding lelaki heteroseksual. Mungkin hanya itu materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.